Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zindi Ababil dengan NIM 4012211055. Di sini saya membuat video mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler, dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip hukum yang dikenal dalam hukum diplomatik. Dalam hukum diplomatik, terdapat beberapa prinsip dasar yang mengatur hubungan antara negara melalui duta besar dan perwakilan diplomatik lainnya. Prinsip-prinsip ini diatur dalam berbagai konvensi internasional, terutama dalam Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik 1961 dan Konvensi Wina tentang hubungan konsuler 1963. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam hukum diplomatik beserta penjelasan detailnya. 1. Imunitas diplomatik. A. Imunitas dari yurisdiksi. Definisi diplomat memiliki kekebalan dari yurisdiksi pengadilan negara penerima. Mereka tidak dapat diadili atau dituntut di pengadilan negara penerima, baik dalam hal pidana maupun perdata, untuk tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resmi mereka. Pengecualian imunitas ini tidak berlaku untuk tindakan yang dilakukan di luar kapasitas resmi atau untuk pelanggaran yang tidak terkait dengan tugas diplomatik. B. Imunitas dari penahanan. Definisi diplomat tidak dapat ditahan atau ditangkap oleh pihak berwenang negara penerima, kecuali dalam kasus pelanggaran hukum yang serius yang membahayakan keselamatan publik. Diplomat harus bebas dari penahanan. Prinsip kedua, kesucian tempat kedutaan. A. Kesucian tempat kedutaan. Definisi tempat kedutaan dianggap sebagai wilayah yang tidak dapat diganggu-gugat. Negara penerima tidak boleh memasuki tempat kedutaan tanpa izin dari kepala misi diplomatik. Perlindungan. Negara penerima bertanggung jawab untuk melindungi tempat kedutaan dari serangan atau gangguan. Ini termasuk menjaga keamanan dan integritas bangunan kedutaan. B. Kesucian arsip dan dokumen. Definisi arsip, dokumen, dan komunikasi diplomatik dalam kedutaan dilindungi dan tidak boleh disita atau diganggu oleh negara penerima. Ini termasuk komunikasi resmi seperti surat menyurat diplomatik. Prinsip ketiga, imunitas pajak dan bea cukai. A. Imunitas pajak. Definisi diplomat biasanya dibebaskan dari pembayaran pajak atas pendapatan yang mereka terima dari negara pengirim. Ini termasuk pajak penghasilan dan pajak properti. Kewajiban pajak lokal. Namun, diplomat mungkin masih memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas pendapatan yang mereka peroleh dari kegiatan di luar kapasitas resmi mereka. B. Imunitas bea cukai. Definisi barang-barang yang dibawa oleh diplomat untuk keperluan pribadi dan keperluan resmi umumnya bebas dari bea cukai dan pajak impor. Ini bertujuan untuk memudahkan diplomat menjalankan tugasnya tanpa hambatan administrasi. Prinsip keempat, prinsip non-intervensi. A. Non-intervensi dalam urusan dalam negeri. Definisi, diplomat harus menghormati hukum dan kebijakan negara penerima dan tidak boleh campur tangan dalam urusan internal negara tersebut. Mereka tidak boleh terlibat dalam politik lokal atau aktivitas sosial yang dapat dianggap sebagai campur tangan. Prinsip kelima, prinsip kesetaraan dan timbal balik. A. Kesetaraan. Definisi, negara pengirim dan negara penerima harus memberikan hak dan perlindungan yang sama kepada diplomat masing-masing sesuai dengan prinsip timbal balik. Jika negara pengirim memberikan hak-hak tertentu kepada diplomat negara penerima harus memberikan hak yang sama kepada diplomat negara pengirim. B. Timbal balik. Definisi prinsip timbal balik berarti bahwa hak dan perlindungan yang diberikan kepada diplomat negara lain harus setara dengan hak yang diterima oleh diplomat negara pengirim di negara penerima. Prinsip keenam, perlindungan dan perawatan diplomatik. Perlindungan.
Definisi negara penerima berkewajiban melindungi diplomat dan anggota keluarga mereka dari ancaman kekerasan atau gangguan. Ini termasuk perlindungan fisik dan keamanan. B. Fasilitas dan kenyamanan. Definisi negara penerima harus menyediakan fasilitas yang memadai bagi diplomat untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif, termasuk akomodasi yang layak dan fasilitas komunikasi. 7. Status diplomatik dan prosedur. A. Pengakuan akreditasi. Definisi diplomat harus diakui dan diakreditasi secara resmi oleh negara penerima. Negara penerima memiliki hak untuk menolak atau mencabut akreditasi diplomat jika dianggap perlu, biasanya setelah melalui prosedur formal. Yang ke B, notifikasi dan pengunduran diri. Definisi negara pengirim harus memberitahukan negara penerima tentang pengunduran diri atau pemindahan diplomat dari posnya. Negara penerima berhak untuk mengakui perubahan ini dan melakukan prosedur yang sesuai. Prinsip ke-8, kewajiban mematuhi konvensi internasional. A. Konvensi Wina 1961. Definisi Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik 1961 menetapkan prinsip-prinsip dasar hubungan diplomatik dan memberikan kerangka hukum bagi imunitas diplomat dan perlindungan tempat kedutaan. Prinsip ke-9, prinsip diplomasi yang damai. Diplomat dan negara-negara harus berusaha menyelesaikan perselisihan atau konflik secara damai dan melalui dialog. Prinsip ini mendorong penggunaan metode diplomatik untuk menyelesaikan masalah tanpa resorting to kekerasan atau tindakan permusuhan. Ke-10, prinsip kepentingan umum. Diplomat dan negara-negara harus menjaga kepentingan umum dan hubungan internasional yang stabil. Mereka harus bertindak sesuai dengan kepentingan bersama dan bekerja untuk mempromosikan kerjasama internasional yang saling menguntungkan. Semua prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan diplomatik antara negara-negara dapat berjalan dengan lancar, adil, dan dalam suasana saling menghormati. Pengaturan yang jelas dan perlindungan hukum ini mendukung stabilitas dan kerjasama internasional yang efektif. Prinsip ini bersama-sama membentuk kerangka hukum yang mendukung interaksi diplomatik yang stabil, teratur, dan efektif di tingkat internasional. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.